silakan. Teman-teman, kita mulai aktivitas belajar mengajar. Mari kita berdoa di agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan kami berkata dalam kerajaan surga, dan kami Tuhan kami Yesus Kristus kami sekali. Tuhan terima kasih kami 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 dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Hadir semua, Pak. Hadir, Bu. Ibu absen satu-satu ya. Ya, Bu. Dewi Saktilase. Hadir, Bu. Eka Nistaya Dea. Elvis Krisdayanti Halawa. Hadir, Bu. Oke, sekarang kita lanjut materi kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum jauh-jauh kita ke bentuk-bentuk interaksi sosial, Ibu mau bertanya, boleh? Boleh, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Kamu. Yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang di dalamnya terdapat stimulus dan respon. Oke, Sekian, Bu. nah, betul ya. Kasih tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Allah, penting. Gimana? Syarat-syarat interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Iya, betul. Pintar. Belajar dia ya. Kita review tentang interaksi sosial, ya kan? Maka kita lanjut tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Jadi dengarkan, nanti ketika kita tugas kelompok bergampang nanti mengerjakannya ya. Diperhatikan baik-baik. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi pada dasarnya bentuk-bentuk dari interaksi sosial ini ada dua, ya, ada dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Apa itu dia asosiatif? Asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengacu pada persatuan, ya. Artinya begini loh. Interaksi itu bagaimana mengupayakan agar terjadinya penyatuan atau kerjasama. Bagaimana agar tidak terjadi perpecahan. Nah, itu dia. Berarti dia mengarah kepada yang bersifat positif. Kalau dia yang disosiatif, itu artinya bentuk interaksi yang dia bersifat perpecahan. Ya, yang perpecahan nanti akan kita ulas satu persatu. Ya, perpecahan. Kalau di dalam perpecahan berarti di dalamnya ada yang namanya perselisihan, ada yang namanya pertentangan, ya. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, asosiatif. Tadi Ibu bilang apa asosiatif? Proses yang mengarah pada persatuan. Nah, yang pertama dan bentuk dari asosiatif adalah kerjasama. Apa itu kerjasama, Bu? Kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang Ibu tanya, pernah nggak kalian mengadakan kerjasama? Pernah. Jadi suatu saat kalau Ibu kasih kalian tugas kelompok itu salah satu bentuk kerjasama nggak? Termasuk, Bu. Itu dia adalah salah satu bentuk dari kerjasama. Lalu berdasarkan proses pelaksanaannya pun kerjasama ini tadi dia terbagi lagi dia. Yang pertama kerukunan, ya.
yang kerukunan atau gotong royong. Siapa sini pernah gotong royong? Nah, saya rasa semua pernah namanya gotong royong ya. Untuk gotong royong apa? Membersihkan kelas bersama, atau pada saat kalian di rumah ada ibu yang memasak, kamu yang bersih-bersihkan rumah, kakak yang cuci piring, ayah yang membersih-bersihkan tanaman. Itu salah satu bentuk gotong royong ya. Lalu yang kedua, bargaining. Apa itu bargaining, Bu? Bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Pernah dengar ini enggak? Pernah enggak? Pernah. Nah, contohnya apa? Siapa bisa memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Contohnya seperti kita pada saat luar negeri mengover barang ke Indonesia. Jadi terjadi yang namanya pertukaran barang. Itu saja dari saya. Iya, betul. Jadi pada saat kita melakukan kerjasama dengan misalkan nih, kamu buka perusahaan atau ibulah buka perusahaan, kemudian ibu mengadakan kerjasama dengan pengusaha dari luar negeri, maka pada saat melakukan kerjasama, ibu harus melakukan yang namanya perjanjian kerjasama untuk menghindari yang namanya perselisihan, ya kan? Sampai sini Pak? Lalu lanjut, yang ketiga adalah kooptasi. Apa itu kooptasi, Bu? Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi, di mana kooptasi ini merupakan satu-satunya cara untuk menghindari yang namanya konflik dalam organisasi. Ya. Lalu yang keempat, koalisi. Apa itu koalisi, Bu? Koalisi ini adalah kombinasi gabungan dari dua partai politik atau lebih, ya. Jadi kalau kalian pernah mengikuti yang namanya pemilu atau pilkada, itu biasanya partai-partai politik itu membentuk yang namanya koalisi. Tujuannya apa? Agar memperkuat suara mereka saat pemungutan suara. Ya. Dan misalnya nih, Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Golkar, kemudian dengan Partai PDI Perjuangan misalkan, ya kan? Mereka ketiga partai ini berkoalisilah untuk menyatukan suara mereka. Jadi digabungkanlah suara dari partai yang satu dengan partai yang lain untuk mengunggulkan satu calon. Paham? Paham. Kita lanjut ya. Lanjut. Joint venture. Apa itu joint venture? Joint venture adalah kerjasama yang dalam pengusahaan proyek tertentu. Siapa pernah dengar ini? Ya? Siapa pernah dengar ini? Belum pernah dengar? Ya? Belum ya? Jadi joint venture ini biasanya dia untuk perusahaan
tol, mencegat yang namanya pengguna jalan, maka kalian secara spontanitas penduduk yang ada di sana untuk bekerja sama memperbaiki yang namanya kemacetan atau penyebab dari kemacetan itu, ya kan? Sampai situ paham? Lanjut, kerjasama langsung. Apa itu kerjasama langsung, Bu? Kerjasama langsung ini artinya dia hasil dari perintah atasan. Artinya kalian bekerja sama karena adanya perintah dari atasan. Contoh kayak nanti ibu bikin nih, kalian harus bikin kelompok, itu atas perintah ibu. Ya, itu salah satu contohnya. Lalu yang selanjutnya kerjasama kontrak. Nah, kerjasama kontrak berarti berbau yang namanya teken kontrak. Ada dia tenggat waktunya. Dikatakan kontrak berarti ada dia tenggat waktunya, dari masanya dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa hingga tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ya. Kemudian isi perjanjiannya apa saja. Jadi seluruh kerjasamanya itu berproses berdasarkan isi dari kontrak. Ya. Paham? Paham. Lanjut. Kerjasama tradisional. Nah, kalau dikatakan sebagai kerjasama tradisional berarti dia merupakan melibatkan yang namanya bagian-bagian sistem sosial. Kerjasama tradisional tahu? Contohnya apa? Seperti saat ada acara pernikahan, kita saling bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Contohnya pada saat contohnya ada orang menikah. Orang yang menikah itu keluarganya kurang apa kan? Melibatkan yang namanya keluarga, melibatkan yang namanya Orang lain. tua. Membutuhkan orang lain untuk membantu kegiatan tersebut. Iya. Jadi contohnya misalkan apabila misalkan terjadi suatu pesta, ada suatu pesta seperti teman kalian, maka biasanya pesta ini melibatkan kerjasama siapa di situ yang dilibatkan? Dari warga, ya kan? Baru ketua-ketua ada, ya kan? Tetangga-tetangga. Disitulah mereka itu bekerja sama bagaimana caranya agar pesta berlangsung dengan baik. Ya, itu dia contohnya. Paham? Oke, kalau gitu ibu kalian benar-benar paham nggak kalian? Sekarang bentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, kerjakan tugas kelompok dari ibu. Nanti ibu bagi ya. Ayo dibentuk dulu. 1 kelompok, 5 1 kelompok. Cepat. Bagaimana cara mengatasi konflik antar suku? Ya, menurut kalian bagaimana cara mengatasi konflik antar suku? Apabila terjadi konflik antar suku, bagaimana pendapat kalian menanganinya? Yang kedua dan yang ketiga. Jadi setiap kelompok menjawab 1 pertanyaan masing-masing. Pertanyaan pertama kelompok 1, pertanyaan yang kedua kelompok 2, pertanyaan yang ketiga kelompok 3. Jadi cukup 1 pertanyaan. Ya. Kerjakan, apabila ada yang tidak dipahami silakan bertanya sama ibu. 5 menit, cepat. Diskusikan. Dijawab yang betul-betul ya, Bu. Dijawab yang betul-betul. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Berarti kalian dapat pertanyaannya kedua. Ayo 1 orang aja tulis jawab, diskusikan.
Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara mengatasi konflik antar suku? Dan dari hasil diskusi kami telah mendiskusikan jawaban kami. Jawaban kami itu cara mengatasinya dengan menyelesaikan masalah dengan pikiran yang tenang, tentram, dan saling menghargai pendapat agar kita dapat tahu bagaimana permasalahan dari awal permasalahan itu sampai terang, supaya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan lebih baik lagi, supaya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cepat, bukan dengan menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang marah, dengan mengatasi pemikiran yang marah. Kalau kita mengatasinya dengan pemikiran yang marah atau dengan emosi, permasalahan itu tidak akan pernah selesai jika permasalahan itu tidak diselesaikan dengan pikiran yang tenang. Demikian dari hasil jawaban kami. Terima kasih. Oke, sama pendapatnya? Sama. Oke, lanjut ke kelompok 2. Dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, bagaimana cara mengatasi kasus pembulian, yaitu dengan cara yang pertama, melaporkan kepada guru biar diadili atau maksudnya menegur siswa yang membuli itu. Terus yang kedua, menghibur yang telah dibuli. Dan contohnya siswa yang dibuli itu salah satunya tidak memiliki perlengkapan atau kekurangan, contohnya kekurangan dasi. Tapi ketika kita memiliki 2 dasi, kita bisa membagi dasi kita kepada yang dibuli tadi, sehingga dia dapat rapi dan disiplin di sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Pendapat dari kelompok lain untuk kelompok 2. Bagaimana pendapatnya? Sependapat? Ada. Betul. Kalau bagaimana? Pertanyaan yang mereka dari kami sarankan, tanggapan kami atau tambahan dari kami, yaitu kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib supaya masalah itu tidak dipermasalahkan, tidak diperbanyak lagi. Kalau kita melaporkannya kepada pihak yang berwajib, maka pihak yang berwajib akan menyelesaikan, bukan kita. Sekian dari kami. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Lanjut kelompok. Tapi dari kami, Bu. Oh, tanggapan dari kalian. Tanggapan dari kami. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi pembulian yang ada di sekolah? Enggak mungkin langsung kita bawa kepada pihak yang berwajib. Kan tadi yang kami jawab, yang pertama kita menegur yang telah membuli dan menghibur yang telah dibuli, dan yang ketiga yaitu
adalah apa pendapat kalian jika ada sekelompok umat Kristen yang sedang beribadah di dekat kalian? Jawaban kami ada dua, Bu, yaitu tidak mengganggu dan tidak berisik. Jadi, ketika ada sekelompok umat Kristen yang beribadah di dekat kita, sebaiknya kita tetap tenang, bertoleransi, sehingga kegiatan ibadah mereka tidak terganggu, bukannya mengacau dan memberikan suara yang berisik. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Silakan tepuk tangannya. Oke, kalau gitu sampai di sini Ibu terima kasih karena sudah bekerja sama dalam diskusi kelompok dengan efektif. Terima kasih ya. Oke, kembali ke tempat duduknya semula. Kembali ke tempat duduknya semula. Jadi Ibu simpulkan hasil diskusi kita ya. Oke. Sudah. Ibu simpulkan hasil diskusi kita. Ya. Jadi pada saat kalian menyelesaikan masalah, itu harus melihat level-level permasalahannya dulu ya. Itu yang pertama ya. Untuk kasus pembulian. Lalu untuk yang namanya pertentangan atau konflik antar suku, antara beragama, antar ras, itu sebenarnya mengutamakan yang namanya sikap toleransi. Sikap toleransi pula yang akan menentukan perdamaian yang akan terjadi untuk mengurangi yang namanya pertentangan. Ya, paham ya? Sampai di sini